Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Angga Sega Putra, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Jambi. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam melaksanakan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, yaitu SMP Negeri 12 Kota Jambi. Selamat menyaksikan. Guru penggerak hati, bawa cahaya terang. Di kota Jambi kita pembelajaran gemilang. Angkatan 11 datang, satu visi seiring, holistik dan aktif mengembangkan pendidikan. Kita bangkit bersama, murid tumbuh bahagia. Guru hebat, pemimpin proaktif selamanya. Kota Jambi tersenyum lihat anak-anak riang. Dengan guru penggerak mimpi jadi kenyataan. Satu langkah maju, satu suara padu, untuk masa depan cerah. Semua Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Di SMP Negeri 12 Kota Jambi, terima kasih atas kehadirannya untuk memenuhi undangan saya mengenai tentang aksi nyata saya, yaitu tentang diseminasi budaya positif SMP Negeri 12 Kota Jambi. Kita langsung saja, tidak perlu banyak waktu, ya, karena Bapak Ibu juga pagi lagi sedang sibuk untuk mengajar. Oke, langsung saja Bapak Pak PP. Nggak usah, udah besar lagi. Nah, aksi nyata diseminasi budaya positif ini adalah tugas saya di pendidikan guru penggerak, ya, di angkatan 10. Saya membuat presentasi ini untuk tugas diseminasi atau aksi nyata saya membagi praktik baik ke Bapak Ibu guru di SMP Negeri 12 Kota Jambi. Sekarang kita akan mulai. Nah, salam guru penggerak, saya Angga Sega Putra, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Jambi. Nah, sebelum kita mulai, saya akan memberikan arahan dulu kepada Bapak Ibu untuk senyum selama 30 detik sebelumnya. Oke, kita akan mulai. Senyumnya lebar ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, senyum. Iya, ada lagi Bapak Ibu. 30 detik. Iya. Oke, 10 detik lagi. Iya, oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kenapa saya memberikan Bapak senyum selama 30 detik agar aura-aura positif kita di pagi hari ini bisa merasuki ke tubuh dan otak kita hari ini, ya. Oke, langsung saja. Kesepakatan forum diseminasi. Ya, yang pertama, pernyataan saya pertama itu menghargai siapapun di dalam diskusi ini, kemudian menjadi pendengar yang baik. Berikutnya apalagi Bapak Ibu, silakan pendapat Bapak Ibu kita masukin diskusi ini, kesepakatan di diskusi ini atau diseminasi ini. Fokus, ya boleh Pak Adi, ketik fokus Pak Adi. Fokus. Karena kalau tidak ada fokus kita tidak bisa ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk memulai kita akan menyepakati dulu di sini, ya, di diseminasi ini. Pertama, menghargai siapapun, yang kedua menjadi pendengar yang baik, yang ketiga fokus, kemudian konsentrasi ya Bapak Ibu ya. Kita di sini harus konsentrasi. Kemudian habis fokus konsentrasi Pak.
adalah konsentrasi. Apalagi Bapak Ibu, guru hebat. Menyimak Pak Akil. Menyimak. Bapak Pipi. Oke, Pak aja Pak Ardi. Boleh ditampilkan Pak Ardi. Oke, kalau sudah kita mendapatkan kesepakatan forum diseminasi ini, kita akan selanjutnya Pak Ardi, kita akan mulai dengan mengenai budaya positif. Nah, di mana seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif di sekolah itu apa saja? Yang pertama itu adalah disiplin positif. Disiplin positif kita mengajarkan anak-anak murid kita kedisiplinan, datang tepat waktu, kemudian masih banyak lagi ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang kedua, motivasi perilaku manusia. Nanti kita bahas. Ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Keempat itu ada kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam ada segitiga restitusi. Nah, di 6 ini nanti bakal kita bahas di forum diseminasi kali ini. Selanjutnya, di awal disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kesadaran diri siswa atau kesadaran diri kita itu pasti memiliki dampak positif atau disiplin positif yang ada di pikiran kita. Nah, nilai-nilai kebijakan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya, tindakan apapun itu kita harus dengan dampak positif Bapak Ibu ya. Kemudian disiplin positif diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, kemudian ujian, terus hukuman, bukan ya. Disiplin positif itu ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, begitu pula dengan anak murid. Bapak Ibu, sudah kita bahas tentang disiplin positif lagi. Selanjutnya, disiplin positif diri dapat membuat murid memahami dan menyadari, kemudian berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan tadi, ya, akibat paksaan, ujian ataupun hukuman, ya. Jadi disiplin positif itu ada pada diri kita masing-masing dan pada diri siswa, ya. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu guru hebat, biasanya di dalam kelas kita bernyanyi dengan tentang mengenai profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Kemudian gotong royong mandiri. Ya. Kemudian ada berkebinekaan global, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kita mengacu pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, disiplin positif itu memiliki juga motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia di sini ada 3, ya Bapak Ibu. Ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi 3 motivasi perilaku manusia itu, yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. 3, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, bahwa mereka adalah penguasa. Nah,
Jadi 3 perilaku manusia inilah yang ada di karakter murid-murid kita, ya. Yang pertama, mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, dengan berbuat semaunya dengan siswa yang lain. Yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dia akan melaksanakan tugas apabila ada imbalan. Itu untuk murid kita. Kemudian perilaku manusia yang ada di pada murid juga itu mereka menginginkan dirinya harus dihargai, ya, harus dihargai. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, selanjutnya itu ada yang namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 12 Kota Jambi pasti sudah memiliki keyakinan kelas, kesepakatan kelas di setiap kelas masing-masing. Benar? Iya, pasti benar. Nah, selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas itu pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan dari guru dan murid. Jadi bukan kita yang membuat kesepakatan, tapi kita membuat kesepakatan bersama dengan murid. Kalau kita yang buat itu adalah namanya larangan atau peraturan. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi seandainya kita membuat keyakinan kelas itu berkomunikasi pada siswa, apakah mereka sepakat atau mereka yakin dan apa nanti konsekuensinya, kita sepakati bersama murid. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas itu seperti ini. Ini contoh dari keyakinan kelas saya, yaitu mata pelajaran informatika kelas 7. Yang pertama menghormati, kedua komunikasi, ketiga kehadiran, keempat partisipasi, jujur, saling menghargai, menggunakan ponsel di dalam kelas itu saat dibutuhkan. Nah, keyakinan kelas ini juga kita buat bersama saya buat bersama murid. Jadi keyakinan dan kesepakatan kelas saya di kelas 7 pelajaran informatika itu bersepakat dengan murid. Dan selanjutnya melatih kekompakan dan keseriusan atau fokus. Nah, di sini agar tidak jenuh, kita bisa melakukan ice breaking, kemudian refleksi kepada siswa, bermain atau games atau memberikan kuis agar tidak jenuh kepada siswa. Nah, itu ada perilaku positif juga Bapak Ibu, ya. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu banyak Bapak Ibu. Contohnya, ya. Di sini ada pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbaikan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, ya. Jadi ketika seorang murid itu melakukan suatu perbuatan yang salah atau yang bertentangan dari keyakinan atau kesepakatan kelas kita, itu mereka adalah gagal, ya, gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar diri mereka. Apa mereka yang kekurangan mereka, apa kelebihan mereka, apa kesalahan mereka, itu pasti akan berbuat semaunya, ya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa. Yang pertama itu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan, ya. Bertahan hidup ini ya mereka untuk diri dia sendiri, ya. Mereka hidup butuh sesuatu, mereka capek sendiri. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ya. Seorang murid itu membutuhkan kasih sayang, kemudian harus mau diterima. Aku maunya disayang, aku maunya diterima, itu loh, ya, seorang murid. Kemudian penguasaan, nomor 3. Penguasaan, mereka itu jiwa muda mereka itu, apalagi anak SMP, ya, pengen tahu, ya Bapak Ibu hebat, pengen tahu, pengen menguasai, ya. Jadi mereka itu seolah dirinya itu adalah centeng gitu. Nah, jadi mereka menguasai diri mereka sebagai
seorang raja misalnya gitu. Kemudian kebebasan, namanya anak murid SMP atau sekolah menengah pertama itu kan dari umur 13 sampai 15 tahun Bapak Ibu. Ya, mereka itu butuh kebebasan, mereka ingin tahu ini, ingin tahu itu. Jadi mereka ingin hidupnya bebas, tapi dari diri kita harus membina, mengawasi kebebasan mereka tersebut. Kemudian ada kesenangan, kebutuhan dasar manusia kesenangan. Mereka suka dengan hal-hal kebebasan mereka untuk apa? Untuk kesenangan mereka, benar? Nah, selanjutnya kita ada studi kasus, Bapak Ibu, di mana Ibu Juleha adalah guru wali kelas 9H. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid ya di kelasnya. Tommy namanya. Beberapa anak telah mendahulukan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Juleha ini, ya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kemudian menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Tommy itu melakukan hal tersebut? Suka jalan sama temannya, masalah bekal makanan. Ya, kita lihat studi kasusnya. Jawaban-jawaban dari si Tommy kita bisa lihat di sini. Alasan yang pertama adalah alasan Tommy karena ia lapar. Nah, ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Bisa jadi kan? Jadi dianya jahil sama teman-temannya, mengambil barang-barang bekal teman-temannya untuk dijadikan makanan dia. Ya. Nah, di situ alasan pertama Tommy karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Nah, kebutuhan apa yang dimiliki Tommy dengan alasannya tadi? Ya, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ya, kebutuhan hidup itu untuk makan. Ya, karena dia tidak membawa bekal dan orang tuanya tidak menyisipkan bekal siangnya. Kemudian alasan Tommy yang kedua adalah karena dia merasa senang, ya, temannya jadi memperhatikan dia. Nah, dia ini happy aja nih, ya, karena dia memperhatikan dia itu dia suka. Ya, si Tommy itu suka caper istilahnya, cari perhatian dari teman-temannya. Nah, kemudian ketika temannya melakukan tindakannya itu pada gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Karena maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dia memang ini memang betul-betul dia mencari perkara agar dia dipanggil orang tuanya oleh gurunya. Karena dia tidak diperhatikan di rumah, ya kan? Nah, jadi dia itu kurangnya dari kebutuhannya itu adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ada alasan Tommy yang keempat. Tadi mengenai kekuasaan, bahwa dirinya adalah ingin menguasai teman-temannya atau menguasai suatu area di dalam kelasnya. Alasan Tommy yang keempat adalah karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Ya, berarti bosan, ya. Jadi anak si Tommy ini adalah bosan. Kemudian dia yang pengen mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, ya kan, dari teman 1, teman 2, teman 3, teman 4 beda lauk semua, ya kan? Jadi dia ingin mencoba semuanya karena dia merasa bosan. Nasinya itu adalah mie telur, ya kan? Jadi dianya mencari bekal teman-temannya buat keributan. Nah, itu adalah kebutuhan yang dipenuhinya adalah kebebasan. Dia ingin bebas mengambil 1, mengambil 2, mengambil 3 dengan mencoba makanan atau bekal makanan teman-temannya. Kemudian ada alasan Tommy yang kelima, Bapak Ibu. Alasan Tommy yang kelima karena ia melakukannya karena iseng, ya. Karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang besar. Jadi
kalau dimakan itu diambil bakal temennya kan, ya nggak? Bekal temannya diambil, terus temennya marah nih, emosi, kesel, berberagam lah teman-temannya, ada yang nangis, ada yang marah ekspresinya, ada yang langsung bete, ya. Jadi dia tuh, si Tommy itu seneng melihat temennya berekspresinya berbeda-beda. Nah, ya itu kenapa? Karena kesenangan. Kebutuhan yang dipenuhi sama si Tommy ini adalah kesenangan. Nah, jadi 5 kebutuhan manusia tadi, ada yang namanya kesenangan, kemudian ada penguasaan, kurangnya kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada apa lagi ini? Kebebasan, kekuasaan, dan bertahan hidup. Ya. Nah, alasan Tommy yang kelima itu tadi adalah yang terakhir. Ya. Jadi itulah alasan-alasan anak murid kita, Bapak Ibu, ya. Kenapa mereka nakal, kenapa mereka bete, ya? Karena kenapa mereka iseng, suka jahil, ya. Itulah alasan yang harus dipenuhi mereka mengenai kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi ini kita lihat ada 5. Yang pertama, guru itu, kita ini sebagai apa sih di sekolah kita ini, Bu, Bapak? Nah, apakah sebagai penghukum, ya, atau kita pernah sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian pembuat ada guru sebagai teman, manajer, atau pemantau? Kalau dari diri saya sendiri, saya jujur ada sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman. Ternyata, ya, posisi kontrol restitusi saya itu salah. Ya, Bapak Ibu, kenapa salah? Kita akan membahas. Di sini guru berdua, ini ada identitas gagalnya ya, Pak. Bu, di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ternyata dari semua posisi ini itu ada kekurangan, ada kelebihan masing-masing. Yang pertama, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, itu sebagai penghukum. Kemudian biasa berkata pembuat rasa bersalah itu adalah kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu sebagai guru pembuat perasa bersalah. Kemudian sebagai teman itu, ayolah lakukan demi ibu. Masalah tidak mau, ingat tidak pernah bantu ibu. Kemudian untuk pemantau, apa peraturannya? Apa peraturannya di kelas ini? Nah, itu sebagai pemantau ternyata. Kemudian manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, jadi kalau manajer ini lebih bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, dampak murid ke muridnya, kalau kita sebagai penghukum, murid akan merasa mengulangi kesalahannya, Bapak Ibu. Kemudian kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, mereka terlalu merasa rendah diri dan tidak percaya diri, ya, merasa rendah dirinya. Ya, itu nggak bagus untuk anak. Kemudian kalau kita sebagai teman, dampak pada muridnya adalah lemah, tidak mandiri, kemudian tergantungan kita terus. Jadi dikit-dikit dengan kita kalau kita sebagai teman. Nah, ternyata seperti itu. Saya seperti itu. Kemudian kalau sebagai pemantau, kita seorang guru, dampak pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya, jadi kita harus beri hadiah dulu, baru mereka dekat, baru mereka baru mereka mau mengikuti apa yang mau kita sebagai guru. Nah, kalau saya sebagai manajer, itu dampak pada murid ini bagus, mengevaluasi dirinya, kemudian bagaimana cara memperbaiki diri kepada murid. Nah, yang mana yang bagus dari 5 ini, Bapak Ibu? Penghukumkah, pembuat rasa bersalahkah, temankah, pemantau, atau manajer? Ya. Nah, di sini ada identitas yang gagal. Jadi identitas gagal kontrol dari luar, menghindari hukuman. Mereka ini kalau kita sebagai guru penghukum pembuat rasa bersalah, itu mereka pasti gagal. Kemudian identitas berhasil atau sukses.
Ya Bapak Ibu, maaf tadi kita ada refleksi di SMP Negeri 12 Kota Jambi. Setiap pada waktu ada waktu tertentu untuk melakukan refleksi diri dengan istri tadi. Selanjutnya kita lanjut ke identitas berhasil atau sukses dari kontrol diri itu ternyata adalah guru sebagai manajer, karena mereka bisa menghargai diri sendiri ya. Selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, tadi saya bilang dari kelima tersebut ternyata yang paling baik itu adalah sebagai manajer. Nah, selanjutnya sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu ya. Guru dapat berbuat sesuatu bersama murid ya, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi ya. Bagaimana kita bisa memecahkan masalah dengan posisi kontrol restitusi? Kita ajak anak tersebut, kita ngobrol sebagai manajer. Nah, selanjutnya selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat terciptalah identitas positif pada diri murid ya. Kemudian setelah posisi kontrol restitusi ada yang namanya segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini adalah solusi untuk menyelesaikan masalah terhadap siswa tadi yang bermasalah. Nah, yang yaitu ada yang namanya validasi tindakan yang salah, yang kedua ada namanya menstabilkan identitas, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di tiga inilah kita akan bisa bertanya dan membentuk diri pada murid itu adalah positif. Kita bisa bertanya, bisa sharing di sini. Validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses ya. Jadi bagian dari proses pembelajaran mereka yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Kemudian ada yang namanya menstabilkan identitas juga, yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita ngobrol sama anak itu, kita ngomong, nah, berbuat salah itu hal manusiawi ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kita memberikan pertanyaan-pertanyaan positif untuk mereka, Bapak Ibu. Ya, di sini untuk dalam menstabilkan identitas ini kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan positif untuk mereka. Contohnya tadi ya, bersikap baik pada dirimu sendiri. Kenapa kamu harus berbuat seperti itu? Kemudian tanya alasannya kenapa mereka berbuat seperti itu. Ya. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, kita tindakan yang salah yang tadi dilakukan dengan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengatur kebutuhan murid atau anak. Nah, di validasi tindakan yang salah ini kita pasti punya kita pasti bisa ngobrol sama anak. Ya, seperti contoh pertanyaan. Nah, kamu melakukan hal itu pasti ada sesuatu. Kenapa? Ya, apa yang penting bagimu untuk melakukan itu? Kita bisa bertanya, ya, bisa bertanya bagus-bagus, baik-baik. Nah, di sinilah validasi tindakan yang salah sebagai restitusi, kontrol restitusi. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, kita di sini menanyakan tindakan yang salah mereka. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Ya.
Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk mewujudkan motivasi secara introspektif sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, jadi menanyakan keyakinan. Yakin kamu nak, kesalahan kamu ini, kamu melakukan hal ini, apa timbal baliknya positif kepada kamu? Ya kan? Nah, di sini. Kemudian apa nilai yang kita percayai? Kita ngomong lagi nih mengenai tentang kesepakatan kelas kita tadi. Apa yang kamu percaya di sekolah kita ini? Nilai apa yang telah kita sepakati? Ya, nah itu tadi fungsinya kesepakatan kelas. Ya, itu fungsi dari kesepakatan kelas Bapak Ibu. Kita bisa memberikan pertanyaan dengan alasan kesepakatan kelas. Nah, makanya kesepakatan kelas itu harus dibuat oleh siswa dan guru. Jadi mereka tahu konsekuensinya ini apa, itu apa. Ya. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kita itu mengumpulkan, menanyakan mereka. Kita panggil anak yang bermasalah tadi. Kita membuat kontrol restitusi, menanyakan tindakan-tindakan yang salah. Kita melakukan validasi, kemudian keyakinan ke mereka. Jadi mereka itu tidak jadi sebagai teman ke kita, tidak sebagai kita penghukum, pembawa rasa bersalah, kita tidak ada di situ. Jadi kita sebagai manajer dengan pertanyaan-pertanyaan yang meyakini mereka. Nah, sudah kita lakukan ice breaking tadi Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kita boleh nyambung lagi Bapak Ibu. Ya. Kita berikutnya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti berikut ini. Ya, yang pertama adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Dari 6 inilah kita bisa memiliki kemampuan kita dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, Bapak Ibu ada pertanyaan? Ya. Oke, pertanyaan tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut berikutnya. Itulah tadi presentasi diseminasi budaya positif dari saya. Ya, jadi apa yang telah saya berikan ini adalah gunanya untuk membagi praktik baik ke Bapak Ibu dari modul kami di guru penggerak, pendidikan guru penggerak ini mengenai tentang budaya positif yang harus diberikan ke rekan sejawat mengenai tentang budaya positif. Nah, jadi kesimpulan budaya positif ini kita harus membuat pertama kesepakatan kepada murid atau siswa, ya. Kemudian kita membuat pola restitusi, ya. Pola restitusi itu kita harus mengetahui dulu salah di mana murid tersebut, ya Bapak Ibu. Kemudian apa kekurangan mereka dengan melihat kebutuhan manusia. Nah, posisi kontrol tersebut kita buat ke restitusi, segitiga restitusi. Nah, kita menyelesaikan masalah dengan 3 restitusi, ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka tidak merasa bersalah di situ. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu masalah mereka apa, kita tanyakan dan solusi kita berikan. Nah, itu aja Bapak Ibu dari presentasi saya mengenai diseminasi aksi nyata yaitu tentang budaya positif mengenai hari ini. Cukup sekian, terima kasih banyak Bapak Ibu telah hadir di undangan saya tentang mengenai prestasi, tentang mengenai dampak budaya positif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekal tadi kata Ibu Fitri sudah ngomong, Bukti tadi bilang tidak membawa bekal. Nah, tidak membawa bekal kata Tommy, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Tommy adalah bertahan hidup. Bertahan hidup untuk
makan. Ya, alasan dia ngambil makanan itu untuk bertahan hidup. Ya. Kemudian alasan Tommy yang kedua, itu karena dia merasa senang teman-temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakannya yaitu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa. Istilahnya itu penyanyian gitu kan. Penyanyian minta sama kawannya biar dapat perhatian dari guru, kemudian dari orang tuanya. Nah, mereka berarti si Tommy ini tadi ada kurang kasih sayang. Next lagi. Nah, alasan Tommy yang ketiga, mungkin dia mengutarakan bahwa karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi kayak centeng gitu kan. Nah, kemudian alasan Tommy yang keempat adalah karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawanya ibunya dari rumah. Nah, berarti dia bawa bekal, tapi bekalnya itu kayak tempe terus telur terus, ya kan? Emaknya ada gini segitulah, terus mie lah segitu kan. Nah, itu jadi bosan si Tommy-nya, maka dia minta dengan teman-temannya, merebutin makanan teman-temannya. Itu adalah kebutuhan akan kebebasan. Selanjutnya Pak Adi. Alasan Tommy kelima yaitu karena ia melakukan karenanya iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Ini emang cari perhatiannya ya, karena dia itu suka yang namanya menjahili temannya ya. Jadi kebutuhannya adalah kesenangan. Selanjutnya, nah, posisi kontrol restitusi, kita masuk ke posisi kontrol restitusinya. Nah, tadi ada kasus tadi, kemudian kita ada 5 posisi kontrol restitusi. Kalau kita seandainya guru-guru zaman dulu lah ya, pasti ada marah, ada dihukum, di tiang bendera kalau kita terat, ya kan? Kemudian ada yang strap, ngejewek, kuping, gitu kan? Nah, itu kita tidak boleh lagi Bapak Ibu guru hebat di sini. Karena saya sering enggak apa-apa. Itu Bapak apakah Anda sebagai apa di sini? Ya, apakah Bapak guru sebagai penghukum, pembuat masalah, merasa bersalah, apakah manajer, atau pemantau, atau teman? Nah, Bapak Ibu sendiri guru hebat di SMP 12 itu merasa dirinya di mana nih posisinya? Dari antara 5, apakah selalu apakah sebagai penghukum? Kadang-kadang menghukum ya. Kadang-kadang jadi teman, kadang-kadang membuat merasa bersalah. Jujur ya. Sebagai pemantau pernah kawin 74 kayaknya. Kemudian manajer, pernah jadi manajer. Nah, yang terbaik dari 5 ini posisi kontrol restitusinya, yang mana yang terbaik? Manajer atau teman? Manajer. Yakin kita lihat. Oke, Pak. Oke, kita kunci ya. 10 ya. Nah, identitas gagal dan identitas berhasil, kemudian identitas sukses kontrol diri dari luar ya. Nah, kita lihat di sini kalau sebagai penghukum itu guru biasanya menghardik atau menunjuk-nunjuk murid. Benar? Ya kan? Kamu nih nakal, seperti itu ya kita sebagai penghukum. Kemudian kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, siapa itu? Kemudian itu keuntungan kepada muridnya itu adalah mengulangi kesalahan, dampak pada murid akan melakukan kesalahannya itu mengulang lagi ya. Jadi kalau kita sebagai penghukum, mereka itu tidak akan jera untuk berubah, selalu itu terus mengalaminya, selalu melakukan ya. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah itu kadang-kadang kita bilang, kita berceramah nih, seharusnya jangan kayak gitu, seharusnya jangan kayak gini. Jadi kayak anak itu tertekan batin, ibunya kayak nyalain aku gitu contohnya ya. Nah, kemudian itu akan ada dampaknya kepada murid, yaitu merasa rendah diri anaknya. Kemudian kayak anak tersebut jadi minder dengan ibunya, gitu, dengan gurunya.
Ya, kemudian teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian contohnya itu, ayo lakukan demi ibu. Nah, itu ada nggak? Ayolah, majulah, lomba lah, perwakilan kelas 74. Nah, itu perkataan jadi kita jadi teman, ya. Ayolah yuk kita lomba gitu kan. Perwakilan kita jadi 84 misalnya kan. Nah, gitu. Itu sebagai teman. Nah, dampaknya jadi murid lemah, tidak mandiri dan tergantung dengan kita terus. Saking kita dekatnya dengan murid, jadi kayak teman. Hai Pak, hai Bu. Jadi nyepeheng gitu kan. Nah, selanjutnya pemantau. Pemantau itu kata-katanya biasa apa peraturannya? Apa peraturannya? Gitu ya. Peraturan di sekolah itu ada apa? Nah, itu sebagai pemantau. Nah, itu dampak pada muridnya, dia menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya, jangan lewat sini kata Bu Pit kan, tapi tetap ngulang gitu. Ya kan? Nah, jadi mereka itu jadinya kayak menitik beratkan pada sanksi atau hadiah dari dirinya. Ayo udah lewat bela, tapi tetap diulang lagi. Tidak berpikir kita capek gitu. Kalian kalau sebagai manajer itu menghargai diri sendiri. Nah, apa kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Dan sebagai dampak pada muridnya, mereka mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, di sinilah kita sebagai manajer yang terbaik sebagai guru. Ya, kita memberikan penjelasan dulu kepada anak, ya. Kemudian kita mendengarkan masalahnya apa, baru kita selesaikan bersama. Ada solusinya. Itu. Next Pak Aki. Kemudian ada posisi kontrol restitusi. Iya, siapa? Nah, jadi dari 5 tadi, posisi kontrol tadi, ada posisi kontrol restitusi. Jadi yang terbaik itu sebagai manajer. Ya, benar Bapak Ibu tadi bilang kan? Sebagai manajer. Next Pak Adi. Nah, posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ini kemarin saya membuat video tentang kontrol restitusi, ya. Ada masalah tadi dengan anaknya, sebagai masalahnya itu mencontek, kemudian datang terlambat. Jadi kita deketin, kita ngobrol, kita juslah dengan posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Nah, jadi kita tanya ke mereka, masalahnya apa? Kenapa kamu seperti itu? Ya, kamu bisa nggak menjanjikan dari diri kamu sendiri? Jadi kita sebagai manajernya mengatur mereka, bukan kita yang diatur mereka. Mereka mengatur sendiri, kita mengatur diri mereka. Nah, ini ada segitiga restitusinya. Dari segitiga restitusi ini ada tahapan dalam segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah atau problem yang ada pada murid. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, tindakan yang salah itu contohnya apa yang mereka lakukan. Kita sapa terlebih dahulu anak-anaknya, kenapa nak? Apa yang salah dari kamu? Ya, kita tanya. Kemudian menstabilkan identitas. Nah, ibu pernah juga kok punya masalah kayak gitu. Semua manusia salah kok. Jadi kita kayak merendahkan diri kita, bukan merendahkan kita sebagai guru, tapi merendahkan masalah, bukan meninggikan masalah. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Yakin kamu bisa berubah? Bisa berjanji. Nah, itu pada diri mereka sendiri, bukan dari diri kita sebagai guru. Gitu. Ya, lanjut Pak. Nah, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi kita
menanyanya tentang masalah mereka, ya, kayak tadi saya bilang. Kemudian bisa itu kesalahan jadi kesuksesan mereka. Ya, next Pak Abi. Kemudian ada berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, Bapak Ibu. Tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah contoh pertanyaan ke anak murid, ya, murid kita, bahwasanya mereka salah itu kenapa? Ya. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengatur kebutuhan murid atau anaknya. Next Pak. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan nih, tanya sama anaknya. Kamu pasti punya alasan, nak, kenapa kamu nakal, kenapa kamu terlambat, kenapa kamu ribut. Itu kita tanya tindakan yang salahnya. Apa yang penting bagi kamu untuk ribut? Kita tanya seperti itu. Bukan kita menekan sebagai penghukum. Ya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya ini dia sudah marah terus memukul kawannya. Nah, kita tanyain, apa manfaat memukul mereka? Ya, kita berikan arahan ke validasi tindakan yang salah menjadi positif yang sukses. Nah, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk menunjukkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi kita nanyakan keyakinan mereka, kenapa sih kamu ribut, kenapa sih kamu mukul? Gitu. Ya. Jadi kita nggak ada yang namanya guru penghukum, tapi guru sebagai manajer. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita pertanyakan mereka. Ya, menanyakan bukan berarti kita menjudge anak tersebut, tapi kita memberikan solusi, memberikan penghargaan bagi dia. Kalau salah ini kenapa? Nah, kita bisa benarkan. Ya, tidak ada yang kerugian dari murid berikutnya. Nah, kemudian seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi tadi. Nah, dari 6 inilah yang kita akan berikan kepada anak murid. Gitu. Nah, ada contoh lagi? Nah, sudah selesai. Nah, jadi saya di sini memberikan praktik baik atau diseminasi ini kepada rekan-rekan guru hebat di SIPDIK 12 Kota Jambi, bahwa dampak positif atau budaya positif ke murid itu bisa kita lakukan tanpa ada penghukuman, tanpa ada guru pembuat merasa bersalah. Ya, jadi diseminasi hari ini itu agar kita lebih mendekati kepada anak lagi. Jadi jujur saya baru di sini, tapi kelihatan anak-anak tuh sayang sama saya, ya. Karena itu tadi saya menggunakan restitusi ini. Ya, walaupun saya marah tapi tidak bisa lama-lama. Gitu. Marah sayang. Oke, untuk Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu guru hebat untuk diseminasi hari ini? Saya di sini hanya memberikan praktik baik. Mau Bapak Ibu terapkan, boleh, tapi sangat boleh sekali. Kalau Bapak Ibu ragu juga harus tetap diterapkan. Gitu. Ya.
Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini untuk diseminasi budaya positif di SMP Negeri 12 Kota Jambi. Ada yang mau tanya Bu Irma? Silakan. Oke. Ya silakan Bapak Ibu menikmati jamuannya untuk hari ini. Silakan Bu. Silakan. Mudah-mudahan terima kasih. Ayo foto bersama Bu ya. Bawa cahaya terang di kota Jambi, kita kembali jalan gemilang. Angkatan 11 datang, satu visi sendiri, holistik dan pendidikan. Kita bangun bersama, murid sungguh bahagia, sungguh hebat mimpi Bapak akan memberikan kertas untuk Kota Jambi tersenyum, lihat anak-anak ria dengan burung penggerak mimpi jadi kenyataan. Satu langkah maju, satu suara padu untuk masa depan cerah. Semua tumbuh kertas yang Bapak bagikan untuk kalian isi mengenai kesepakatan kelas. Satu orang membuat satu kesepakatan. Kita bangkit bersama, murid tumbuh bahagia, guru hebat pemimpin proaktif selamanya. Ya. Satu orang satu kesepakatan. Kota Jambi tersenyum, lihat anak-anak ria dengan guru penggerak mimpi jadi kenyataan. Kota Jambi tersenyum, lihat anak-anak ria dengan guru penggerak mimpi jadi kenyataan. Ya. Selamanya Kesepakatan kelas itu tadi disebutkan di situ adalah aturan. Kota Aturan Jambi atau tersenyum, lihat tata tertib anak-anak belajar bersama dengan guru saya penggerak di dalam mimpi kelas. jadi Ya, contoh kenyataan. misalnya jangan makan di dalam kelas. Kemudian apa lagi? Jangan libur, jangan tidur. Terserah Bawa kalian mau cahaya jawab apa. terang Atau di ingin kelas kota kalian Jambi, bersih, kita tidak membuang berjalan sampah. angkatan Terus 11 datang, lainnya satu adalah visi seiring, kelas yang bersih holistik dan aktif wangi atau mengembangkan rapi atau nyaman. pendidikan. Oke, Kita jadi bangkit satu orang bersama, membuat satu murid kesepakatan. tumbuh Dan silakan. bahagia, guru hebat pemimpin proaktif selamanya. Kota Jambi tersenyum, lihat anak-anak ria dengan guru penggerak mimpi jadi kenyataan. Satu langkah maju, satu suara padu untuk masa depan cerah. Dan sekarang kalau sudah selesai boleh kumpul ke depan. Kita bangkit bersama, murid tumbuh bahagia, guru hebat pemimpin proaktif selamanya. Kota Jambi tersenyum, lihat anak-anak ria dengan guru penggerak Oke, mimpi Bapak jadi bacakan satu-satu. Di kenyataan. sini Kota ada Jambi memberi tersenyum, lihat anak-anak ria memberi kabar kepada guru atau wali kelas jika tidak dapat masuk sekolah.
kehadiran ya. Kehadiran. Kota Jambi tersenyum, lihat anak-anak riang dengan guru penggerak mimpi jadi kenyataan. Kemudian ada menjaga kebersihan kelas setiap saat. Kebersihan kelas. Guru penggerak hati, bawa cahaya terang. Selanjutnya berdoa sebelum belajar dan sesudah. Angkatan 11 datang, Berdoa. satu visi seiring, holistik Dan dan aktif sesudah mengembangkan pendidikan. belajar. Kita bangkit bersama, murid tunggu Terus tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun dan menjauhi perilaku Kota Jambi bullying. tersenyum, lihat anak-anak riang dengan guru penggerak mimpi jadi kenyataan. Tidak Satu langkah melakukan maju, satu kekerasan suara atau padu bullying. untuk masa Selanjutnya depan. tidak boleh keluar dari kelas Semua tundukkan. saat jam pelajaran tanpa izin guru. Ini ya, perhatian juga ya, tidak masuk kelas atau Kita bangkit keluar bersama, tanpa murid tumbuh izin. bahagia, guru hebat pemimpin. Selanjutnya ada tidak boleh bermain dalam kelas. Tidak boleh bermain Kota di dalam Jambi tersenyum, kelas. lihat anak-anak riang Oke, dengan guru selanjutnya penggerak ada mimpi tidak jadi boleh kenyataan. makan Jambi tersenyum, dan di jam pelajar. anak riang Di jam pelajaran tidak boleh mimpi jadi makan. kenyataan. Minum boleh? Kalau minum boleh? Tidak boleh. Tidak boleh Kota makan. Jambi tersenyum, lihat anak-anak riang dengan guru penggerak mimpi jadi Atau sanksi. kenyataan. Sanksi ini kalau sanksi kayaknya kasar ya, tapi konsekuensi. Tidak boleh berkata kasar. Kita kasih hukumannya apa? Penggerak hati, Eh? bawa Apa? cahaya Apa? di kota Jambi kita Hukumannya apa? pelajaran Bernyanyi ya. angkatan Bernyanyi satu visi seiring lagu wajib mengembangkan nasional. kita Oke. bangkit bersama, Lagu apa? murid tunggu Lagu bahagia, bebas dosa. guru Di hebat sekolah. pemimpin. Kehadiran tidak masuk kelas atau keluar tanpa izin. Apa konsekuensinya? Kota Jambi Jangan masuk lagi ke jangan apa? anak riang dengan guru penggerak mimpi jadi kenyataan. Berdiri Satu langkah maju, berapa jam? Sampai jam Berdiri selama untuk masa depan. 10 menit saja ya. Nanti kalian Google. Kebersihan kelas nih. Siapa yang melanggar kebersihan kelas? Kita hukumannya apa? Denda berapa? Denda 2.000. Oke, denda 2.000. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kalau ada yang tidak berdoa, kita hukum apa? Oh, berdoa sendiri di depan. Kota Jambi Berdoa tersenyum, lihat sendiri di dengan guru depan penggerak kelas. mimpi jadi Lanjut, kenyataan. konsekuensi untuk tidak melakukan kekerasan atau bullying. Anak riang dengan guru Cambuk, penggerak jangan. mimpi jadi kenyataan. Bully balik tidak boleh. Masuk BKW. Masuk ke ruang BK. Konsultasi dia ya, kenapa dia melakukan kekerasan. Tidak boleh bermain di dalam kelas. Nah, konsekuensinya apa? Mimpi jadi Jika ada yang bermain kelas, jelasi materi ke depan. Jelasi materi ke depan ke penggerak hati, kelas. bawa
Selanjutnya, tidak boleh makan. Sanksinya apa? Oke, membawa makanan untuk teman sekelas ya. Membawa makanan untuk teman satu kelas atau sekolah? Satu kelas. Selanjutnya, menggunakan HP pada waktu yang dibutuhkan. Disita inian. Beneran mau disita. Selanjutnya, menumbuhkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Kalau melanggar gimana? Keluar dari kelas kita? Ya? Pindah kelas? Ya, pindah kelas ya. Pindah kelas lainnya. Kemudian tugas diselesaikan dan penuh tanggung jawab. Apa konsekuensinya? Kesepakatan kelas sudah kita tentukan. Ada berapa macam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kesepakatan ke 15. Dan konsekuensinya tadi sudah ada juga, ada 11. Nah, jadi untuk kesepakatan kelas dan konsekuensinya tinggal kalian laksanakan dan tanggung jawab. Oke? Paham tentang kesepakatan kelas? Oke. Kota Jambi tersenyum, lihat anak-anak riang. Dengan guru penggerak, mimpi jadi kenyataan.